Yang ngeri itu sebetulnya Filipina guys. Karena Filipina juga resmi ya mengalami krisis aftur. Nah buat teman-teman yang belum tahu, saking parahnya krisis aftur di Filipina, Filipina itu sudah membuat skenario terburuk nih. Pesawatnya nggak ada yang boleh terbang. Bisnis penerbangan di Filipina terancam kolaps guys gara-gara krisis aftur. Pemerintah Filipina bahkan sudah menyatakan operasional pesawat bakal dihentikan akibat kekurangan bahan bakar jet gara-gara dampak perang yang terjadi di Timur Tengah. Dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bahkan telah menetapkan status darurat energi nasional karena meningkatnya ketidakpastian nih di pasar energi dunia. Dan wajar aja buat negara Filipina buat panik guys. Apalagi krisis aftur ini gara-gara ya pasokan minyak mentahnya Filipina ternyata mayoritas ya dari Timur Tengah. Bukan lewat perantara kayak Singapura Malaysia ya, kayak Indonesia kan bodoh banget impor dari Singapura Malaysia. Tapi kalau si Filipina ini ada pinternya juga. Ternyata dia impor langsung dari Saudi Arabia, impor 30 triliun, impor dari Emirat Arab 20 triliun, impor dari Irak 8 triliun. Ya suka nggak suka, ternyata mayoritas minyak yang beredar di Filipina ya impor juga dari negara-negara Arab. Oh, lu bayangin 90% loh minyak yang ada di Filipina impor dari Timur Tengah. Makanya mereka wajib ketakutan guys. 90% loh, sadis. Apalagi pertanggal 20 Maret ya pemerintah Filipina sudah menyatakan cadangan minyak mereka cuma tersisa 45 hari lagi. Makanya dari sekarang mereka sibuk nih pontang-panting cari sumber minyak yang baru. Tapi syukurnya ya Filipina punya nyali karena dia berani nih mengkontak nih negara yang selama ini diboikot sama sekutu yaitu Rusia. Jadi kemarin udah resmi guys, meskipun terjadi konflik di Timur Tengah, Filipina ini geraknya cepet loh. Udah ada kapal nih, satu kapal nih confirm udah masuk bawa 700.000 barel minyak mentah dari Rusia. Dan ini sudah tiba di Filipina. Ini benar-benar brilian sih Filipina. Kenapa? Karena kapal ini masuk setelah keadaan darurat energi nasional itu diumumkan oleh presiden. Dari sini kita bisa lihat ya langkah Manila yang gerak cepat nih buat cari sumber pasokan alternatif meskipun dunia lagi krisis, ternyata betul-betul hebat lah. Cepat tanggap lah mereka. Dan mereka wajib lakukan itu guys. Karena berdasarkan data memang kontribusi sektor transportasi udara terhadap perekonomian Filipina super signifikan. Lu bayangin, kontribusinya setara 343 triliun loh terhadap perekonomian negara Filipina. Itu setara dengan 4,6% dari GDP mereka. Dan sektor transportasi udara ternyata menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja di Filipina. Makanya gak usah heran kalau menteri-menteri di Filipina pontang-panting bro buat menyelamatkan industri pesawat terbang mereka, menyelamatkan industri pariwisata mereka, menyelamatkan industri penerbangan mereka. Ternyata kontribusinya sangat besar.